Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai estimasi dimensi struktur beton bertulang. Kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Pertama adalah mengestimasi dimensi balok beton bertulang. Dalam mengestimasi dimensi balok beton bertulang, adapun parameter yang dicari yaitu tinggi atau H dan lebar atau B. Pertama, kita membahas tinggi balok atau H. Apabila kita ilustrasikan, kita gambarkan, ini adalah balok, hanya adalah ini tingginya. Sedangkan B-nya atau lebarnya adalah yang ini. Nah, dalam menghitung tinggi balok, terdapat dua syarat yang dapat digunakan, yaitu pertama, syarat dari SNI 2847/2013 mengenai persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Adapun sebagai berikut ini. Untuk menghitung tinggi balok, tinggi balok minimum atau di SNI tersebut dituliskan tebal minimum dalam notasi H. Terdapat 4 tipe yang harus kita lihat bahwa balok tersebut apakah merupakan balok tertumpu sederhana, satu ujung menerus, kedua ujung menerus, atau cantilever. Apabila tertumpu sederhana, itu tumpuannya adalah sendi dan roll. Itu adalah tertumpu sederhana. Jadi ibaratkan bahwa balok itu seperti hanya diletakkan begitu saja di atas parit, itu tertumpu sederhana. Kemudian apabila satu ujung menerus, contohnya saja ini adalah kolom, kemudian ini balok, seperti itu. Balok ini mempunyai dua ujung sini dan juga ujung sini. Nah, apabila kita meninjau balok ini, kita bisa mengatakan bahwa balok ini hanya satu ujung menerus. Sedangkan apabila kedua ujung menerus, apabila satu sisinya lagi juga menerus. Sedangkan kalau cantilever seperti ini adalah balok cantilever yang mana satu ujungnya ditumpu, sedangkan satu ujungnya bebas, tidak ada penumpunya. Untuk nilainya, apabila tertumpu sederhana, itu L/16. L itu adalah bentang dari balok, kemudian kalau satu ujung menerus L/18,5, apabila kedua ujung menerus L/21, dan apabila cantilever itu L/8. Nah, nilai di tabel ini khusus untuk FY dari tulangan utamanya sebesar 420 MPa. Tetapi apabila FY-nya selain 420 MPa, nilainya harus dikalikan dengan 0,4 plus FY/700, sehingga bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Yang tertumpu sederhana tadinya L/16, tinggal dikalikan 0,4 kali FY/700 ini. Untuk satu ujung menerus juga sama, tinggal dikalikan variabel tambahan ini. Untuk yang lainnya juga sama. Kemudian, selain syarat dari SNI ini, ada syarat yang perlu kita tinjau,
ataupun kita gunakan, yaitu syarat yang biasa digunakan di lapangan. Untuk mencari H, itu 1/10 kali L sampai 1/15 kali L. L-nya adalah bentang baloknya. Kemudian, tinggi balok yang dipakai, itu kita bisa menggunakan nilai maksimal dari kedua syarat ini. Jadi kita menghitung syarat yang dari SNI itu nilainya berapa, kemudian syarat yang biasa digunakan di lapangan itu nilainya berapa, kita gunakan yang terbesar. Kemudian setelah kita menghitung tinggi atau H dari balok itu, kita menghitung lebar balok atau B. Dalam menghitung lebar balok juga terdapat dua syarat, sama seperti tinggi balok tadi, syarat dari SNI dan juga syarat yang sering digunakan di lapangan. Untuk syarat yang di SNI bisa kita lihat di sini. Syarat pertama, B atau lebar balok harus lebih besar sama dengan 0,3 kali H. Untuk syarat kedua, B harus lebih besar sama dengan 250 mm. Dengan H, ini adalah tinggi balok yang sudah kita hitung tadi. Dengan mempertimbangkan nilai maksimal kedua syarat dari perhitungan tinggi balok tersebut. Kemudian, untuk syarat yang biasa digunakan di lapangan atau rumus praktisnya itu adalah B sama dengan 1/2 kali H sampai dengan 2/3 kali H. Jadi rumusnya juga sama-sama praktis dalam perhitungan lebar balok ini. Lebar balok disarankan tidak kurang dari 1/2 kali H karena lebar balok yang terlalu kecil menyebabkan kuat geser balok menjadi lebih besar dan juga menyulitkan dalam pemasangan tulangan longitudinal atau tulangan utama balok itu sendiri. Sebaliknya, lebar balok yang terlalu besar dari 2/3 H juga tidak disarankan karena penampang balok tersebut kurang efektif jika ditinjau dari kuat lenturnya. Jadi ini adalah batasan secara praktisnya yang ada di lapangan. Kemudian, seperti tinggi balok tadi, yang mana menggunakan nilai terbesar dari kedua syarat, untuk lebar balok juga menggunakan lebar balok yang terbesar dari kedua syarat ini, yaitu syarat yang dari SNI dan juga syarat yang biasa digunakan di lapangan. Itu nilai yang dipakai. Di sini ada contoh, kita bisa melihat, hitunglah dimensi balok satu jung menerus dengan bentang balok 2750 mm dan FY 400 MPa. Kita bisa menjawabnya. Yang pertama, memulai menghitung tinggi balok terlebih dahulu. Tinggi minimum balok atau H- sebagai berikut ini. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, tinggi balok kita menggunakan dua acuan atau dua syarat. Yang pertama syarat SNI, yang kedua adalah syarat di lapangan. Untuk syarat SNI-nya dikarenakan balok satu jung menerus, rumusnya adalah L/18,5. Kemudian dikarenakan FY-nya 400, maka perlu dikalikan 0,4 kali FY/700. Tinggal dioperasikan dalam persamaan matematika, didapatkan H-nya atau tinggi minimum dari baloknya yaitu 144, sekian milimeter. Dipakainya 150 mm, yaitu dibulatkan ke atas. Kemudian untuk syarat di lapangan, tinggi balok minimum atau H-nya yaitu antara 1/10 kali L sampai dengan 1/15 kali L. Kita tinggal masukkan saja L-nya yaitu 2750, didapatkan nilainya antara 275 sampai 183, sekian milimeter. Dipakai
250 mm. Di tengah-tengah bisa, ataupun diambil yang 275 atau yang paling kecil bisa, tapi dibulatkan saja biar mudah dalam perencanaan, penggambaran, ataupun pengaplikasian di lapangan, sehingga dibulatkan menjadi sekian. Kemudian dari hasil perhitungan kedua syarat tersebut diambil yang terbesar, yaitu H- yang terpakai. Syarat pertama 150 mm, syarat kedua 250 mm. Dipakailah H-250 mm. Kemudian setelah kita mendapatkan H-, kita menghitung lebar balok atau B. Lebar balok minimumnya atau B- menggunakan dua syarat juga, syarat yang di SNI dan juga syarat di lapangan. Untuk syarat di SNI, dalam syarat pertama yaitu B- harus lebih besar sama dengan 0,3 kali H-nya. H-nya sendiri 250, tinggal dikalikan saja, didapatkan B- harus lebih besar sama dengan 75 mm. Kemudian untuk syarat yang kedua, B-nya harus lebih besar sama dengan 250 mm. Dari kedua syarat ini, diambil yang terbesar. Maka diambil B-nya 250 mm. Karena di sini B- dari syarat pertama 75, untuk syarat yang kedua 250, diambil yang terbesar, B-nya 250 mm. Kemudian setelah menghitung B- dari syarat SNI, kita menghitung syarat yang di lapangan. Syarat yang di lapangan B-nya menggunakan persamaan antara 1/2 atau setengah H- sampai dengan 1/3 H-nya. H-nya adalah 250 ini, tinggal dimasukkan saja. Setengah dari 250 sampai dengan 1/3 250, yaitu 125 sampai 83, sekian mm. Dipakai bisa di tengahnya, di yang paling besar atau yang paling bawah. Di sini dipakai 125 mm. Sama seperti tinggi balok, kita ambil atau kita bulatkan agar mudah dalam perancangan, penggambaran nantinya, dan juga pengaplikasian di lapangan. Nah, di sini kita sudah menghitung syarat yang di SNI dan juga syarat yang di lapangan. Kemudian kita mengambil nilai yang terbesar dari kedua syarat itu. Maka yang diambil yang terbesar B-nya adalah 250 mm. Karena yang syarat SNI tadi B-nya 250 mm, kemudian kalau yang syarat di lapangan nilainya 125 mm. Sehingga diambillah yang terbesar dari kedua syarat itu, yaitu nilainya B- 250 mm. Kemudian kita simpulkan berdasarkan perhitungan tinggi balok atau H dan juga lebar balok atau B. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dengan bentang balok 2750 mm, balok 1 jung menerus, dan FI-nya 400 MPa, didapatkan dimensinya atau ukuran baloknya 250 kali 250. Dikarenakan tinggi balok harus lebih tinggi daripada lebarnya, maka tinggi balok perlu diperbesar maksimal 2 kali lebar balok. Dikarenakan balok sendiri menerima beban vertikal. Seperti ini balok. Apabila kita lihat diagram tegangannya, di sini adalah blok, ini adalah blok desak, ini adalah blok tarik, seperti itu, dengan menerima beban vertikal gitu.
maka dimensi balok itu harus tingginya lebih besar dari lebarnya, agar momen yang terjadi itu lebih kecil, sehingga tulangan yang dibutuhkan lebih sedikit. Nah, pada kasus ini dikarenakan tingginya didapatkan 250 sama dengan nilainya dengan lebarnya, maka perlu diperbesar tingginya, maksimal 2 kali lebar balok, sehingga didapatkan dimensi baloknya 250 kali 400. Tingginya saya jadikan 400.